kalian juga harus pertimbangin umurnya, Beb. Jadi kalian nggak bisa bandingin umur 2 bulan sama umur 4 bulan atau 5 bulan. Karena apa? BSH, British Shorthair itu umur 2 bulan sebulan. Dia tuh lagi bulet-buletnya, lagi gimbul-gimbulnya. Ada juga sih yang sampai 3 bulan gimbul, tergantung maharnya juga. Kalau yang sampai 3 bulan, 4 bulan tetap gimbul itu, ya pastinya dijualnya juga nggak murah, bukan 14, bukan di bawah 14 lah gitu kan. Nah, terus jadi yang pertama itu tergantung umurnya. Halo Bebsku, balik lagi ke channel aku, channelnya Rexy Pinsi, channel kucing paling oke. Nah, kali ini aku bersama si Miki. Bilang dulu dong dia ngantuk. Halo Bebsku di rumah. Nah, jadi Bebsku, kali ini aku sama Miki mau ngebahas seputar BSH. Jadi aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyain pada saat kalian mau adopsi. Nah, jadi yang pertama nih, Kak, aku mau British Shorthair yang gimbul dan bulat gitu kan. Jadi yang pertama aku mau bahas, kalau kalian mau British Shorthair yang gimbul dan bulat, yang kalian bayangin tuh apa sih? British Shorthair yang kayak di internet, yang bulat, yang gimbul, yang cabi, yang matanya chopper atau cooper lah, aku gak ngerti. Itu kalian juga harus pertimbangin umurnya, Beb. Jadi kalian nggak bisa bandingin umur 2 bulan sama umur 4 bulan atau 5 bulan. Karena apa? BSH, British Shorthair itu umur 2 bulan sebulan. Dia tuh lagi bulet-buletnya, lagi gimbul-gimbulnya. Ada juga sih yang sampai 3 bulan gimbul, tergantung maharnya juga. Kalau yang sampai 3 bulan, 4 bulan tetap gimbul itu, ya pastinya dijualnya juga nggak murah, bukan 14, bukan di bawah 14 lah gitu kan. Nah, terus jadi yang pertama itu tergantung umurnya. Umur British Shorthair, umur sebulan 2 bulan itu dia bulat banget, baby banget lah ya. Nanti dia umur 3 bulan up. Jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai dia 8 bulan, itu bodinya memanjang dulu. Jadi dia nggak akan kelihatan bulat dulu, Bebsku. Nah, setelah 4 bulan up, setelah 1 tahun lebih gitu kan, baru dia semakin tua, semakinlah itu membentuk anatominya, menyempurnakan anatominya. Makanya kenapa British Shorthair itu ngantuk dong. British Shorthair itu semakin tua, dia semakin bagus kayak gitu. Jadi kalau kalian bilang, Kak, kok ini kurang bulat ya, kurang apa ya? Apa saya ngantuk dia. Ini kalau ngantuk kayak gini nih, tinggal taruh sini, tidur. Nah, dia lagi cari posisi mana. Jadi kalau kalian mau British Shorthair yang bulat, sekali lagi, kalau kalian pikir kenapa British Shorthair kalian kurang bulat, kalian harus kayak bandingin tuh, jangan beda umur gitu kan. Kalau kalian bandingin yang umur 5 bulan, kok bodinya kurus, Kak? Bukan kurus, British Shorthair emang begitu, dia memanjang dulu, nanti semakin tua baru dia semakin bagus. Kayak gitu, Bebsku. Itu pun semua tergantung bloodline, kualitas bloodline-nya juga ya, kualitas bloodline. Terus masing-masing kucing itu punya profil yang berbeda, punya anatomi, punya kualitas itu yang berbeda-beda. Makanya kenapa satu kelahiran pun 1 liter, saudaraan aja, kakak adik itu maharnya bisa berbeda-beda kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya pengen yang bulat, yang umur-umur lagi jelek-jeleknya itu kan umur 4 bulan up sampai 8 bulan tuh lagi kurus-kurusnya, lagi kelihatan kurus lah, bukan lagi kurusnya. Walaupun dia padat pun dia tetap kelihatan agak kurus, nggak bulat gitu kan. Kalian harus juga siap sama maharnya, karena kualitas yang begitu, yang bulat sampai gede kayak gitu ya, maksudnya yang dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia terus bulat ya, juga harganya aku rasa sih masih di atas 30 juta. Itu import ya, kebanyakan yang kayak gitu. Ayo sayang, tuh dianya. Terus yang kedua, Kak, pure atau enggak sih kucing aku? Kayak gitu. Nah, pertanyaan kayak gini nih sering banget. Aku nggak jawab bukan karena gimana, Bebs, nggak etis gitu menurut aku. Bukan kapasitas aku untuk komentarin kucing orang lain. Karena apa? Kalian belinya di orang lain. Lebih baik kalian tanyakan sama breedernya atau di tempat kalian beli kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian masih ragu-ragu, tanya aja, ini parentsnya apa, British Shorthair sama British Shorthair kah atau mix kah. Kalian kan bisa main ke tempat breedernya gitu kan untuk lihat.
Terus satu lagi, kalian bisa pertimbangin dari harganya. Jadi kalau misalkan British short hair kalian beli itu harga di bawah 7 juta, saya nggak menjamin itu mix karena saya nggak menjamin itu pure. Karena apa? Importnya aja mahal, beb, gitu kan. Jadi import British short hair itu apalagi sekarang ya, dolar udah naik, shipping udah naik, terus ada biaya karantina lagi karena Covid ini. Itu untuk induknya aja kalian bisa pasang itu bisa harga sampai 70 juta gitu. Satu kucingnya tuh bisa 35 jutaan, 30 jutaan. Jadi aku rasa nggak mungkin sih kalau British short hair yang non pedigree itu dijual di bawah 10 juta gitu kan. Rata-rata sih masih 15 jutaan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli di bawah 7, apalagi sampai 7 juta, 6 juta, sudah menurutku nggak usah tanya itu pure atau mix lagi kayak gitu. Terus yang ketiga, Kak, boleh nggak sih Scottish itu kawin sama BSH? Boleh, karena apa? British short hair dan Scottish itu masih satu ras, babes. Jadi pedigree-nya aja bisa keluar kayak gitu. Yang jelas kalian harus K3 ya. Kalau kalian bukan K3 ya kalian nggak bisa keluarin sertifikat. Nah, Kak, aku mau BSH harga 7 juta dong. Kalau Popeyes, kalau di tempat saya sendiri nggak ada British short hair harga 7 juta. Karena saya jual nggak jual mix gitu ya. Bukan berarti saya bilang 7 juta itu pasti mix, cuman ya kalian bisa mempertimbangkan dari penjelasan saya sebelumnya. Dan yang kelima, British short hairku kok bulunya nggak gimul sih, Kak, gitu ya. Ini ada beberapa juga nih yang beberapa kali pertanyaan yang seperti ini. Mungkin British short hair yang lebih familiar itu kan warnanya blue gitu kan, warna abu-abu itu. British short itu ada banyak banget, babes, macamnya, warnanya. Ada gold, silver, black, ada cell point, ada macam-macam, banyak banget warnanya. Ada tabby, ada white. Nah, kalau kalian pengen tekstur bulu seperti yang blue gitu kan, yang karpet, yang garing, yang mungkin berdiri gitu kan, yang ya pokoknya kayak karpet, kalian mending jadinya blue atau lilac. Karena kalau kalian pilih silver atau gold, itu bulunya nggak sama. Jadi tekstur bulu itu beda-beda, tergantung warnanya juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya warna silver, kalian pengen tekstur bulunya kayak blue, saya rasa ya mending belinya warna blue. Nah, terus nomor yang keenam, Kak, mata BSH aku sampai rumah iritasi merah gitu kan. Wajar sih, karena saya juga perjalanan kayak misalkan adopsi kucing gitu kan, atau kucing datang dari luar negeri atau dia habis perjalanan jauh, mungkin flight landing, matanya iritasi itu biasa, babes. Itu biasanya karena debu kayak gitu kan. Kalian bisa kasih NaCl. NaCl itu masuk ke dalam darah aja, itu kan cairan infus ya, masuk ke dalam darah aja itu aman, jadi nggak ada masalah. Saya udah pakai itu berkali-kali sih. Untuk kitten di bawah 1 bulan aja saya pakein itu kan. Biasanya kitten di bawah 1 bulan tuh belekan matanya tuh rapet gitu kan, nggak bisa dibuka. Itu aku biasa pakein itu. Kalau nggak kalian pakein teramisin, itu bisa. Karena 4 tahun aku hobi kucing, aku ke dokter manapun ya paling dikasih obatnya itu aja kayak gitu. Terus yang ketujuh, Kak, aku baru adopsi kucing, tapi dia murung, nggak mau makan. Itu gimana ya, Kak ya? Nggak usah panik, BBQ. Murung, kucing murung nggak mau makan, terus kucing iritasi matanya, kucing jamuran, kayak gitu tuh sebenarnya tuh hal-hal yang paling akan sering kalian temuin pada saat kalian merawat kucing. Jadi misalkan kayak mata iritasi itu tadi udah ya kejawab. Kalau murung nggak mau makan, mungkin dia masih baru adaptasi. Jangankan perjalanan sampai flight atau sampai luar kota, yang antar Jakarta aja itu tuh kadang kucing tuh butuh waktu untuk adaptasi. Jadi nggak bisa kucing tuh langsung datang langsung dia happy mukanya, atau dia bisa langsung seneng di tempat barunya, nyaman gitu, nggak bisa. Dia butuh waktu untuk adaptasi, dia butuh merasa nyaman di tempat itu. Biarin dulu aja dia di sendirian, pisahin dulu dari kucing rumah agar dia tuh nggak ngerasa dibully. Karena biasanya kucing rumah yang lebih dulu itu dia merasa saya ini alpanya, saya ini ownernya gitu kan. Saya ini bukan owner sih, saya ini lebih dulu di sini, ini daerah kekuasaan saya. Jangan sampai kucing yang baru itu merasa terbully gitu kan. Nanti yang ada bisa berantem atau dia makin stres gitu kan, nggak mau makan kayak gitu. Terus kalau misalkan sampai 1 hari pun dia nggak mau makan, tetap nggak mau makan, kalian bisa pancing sama wet food kayak gitu kan. Wet food
yang aromanya itu lebih nyentrong gitu, lebih tajam nyentrong. Jadi mungkin itu membuat daya nafsu makannya tuh lebih mau lagi. Atau kalian bisa suapin, yang penting jangan sampai dia nggak makan. Kalian bisa pakai RC dry foodnya juga, yang mother and baby itu kalau untuk masih kitten itu dicampur sama air panas gitu kan, di blender dulu. Terus bisa kasih TF juga, transfer factor gitu kan, yang penting suapin. Nah kalau untuk kucing jamuran beb, itu juga bukan hal yang wah gitu, apa yang berat banget. Kucing jamuran itu simpel kok, kalian tinggal jemur pagi-pagi, rajin jemur sekitar jam 9-10 pagi itu sekitar 15 menit, terus kalian mandiin pakai sebasol, kasih VCO kalau jamurnya masih merah, atau kalau misalkan cuma botak-botak itu tinggal nunggu tumbuh aja sih. Kalian bisa kasih transfer factor atau kasih megadem, itu vitamin khusus tumbuh bulu kucing. Nah jadi kalau misalkan kalian nemuin hal-hal seperti tadi, jadi kalian tuh nggak perlu panik beb, nggak perlu sampai yang komplain-komplain yang gimana. Hal seperti itu adalah bagian-bagian dari resiko kalian untuk selama merawat kucing. Karena apa? Sebelum kalian memutuskan, sekali lagi aku ingetin, sebelum kalian memutuskan untuk adopsi kucing, kalian juga harus pikirin dong, kucing itu makhluk hidup. Makhluk hidup seperti kita nggak seterusnya sehat. Kita ada sakitnya, pastikan sama. Kucing juga nggak terus-terusan lucu, nggak terus-terusan gimbul, nggak. Kalau kalian pengennya kucing lucu-lucu terus, terus-terusan lucu, terus bersih, ya mending kalian nggak usah beli kucing. Kalian main aja ke kafe yang tempat ada banyak kucing gitu kan. Jadi kalian nggak perlu mandiin, kalian nggak perlu bersihin kotorannya juga, kalian nggak perlu ngurus sakitnya kayak gitu kan. Jadi kalian tinggal bayar datang doang. Jadi itu juga kalian nggak bisa bawa pulang kucingnya kayak gitu kan. Nah kalau kalian udah memutuskan buat adopsi kucing, ya kalian juga harus pikirin dong resiko-resiko itu tadi, itu pasti ada kayak gitu kan. Kalian harus juga siap dengan sakitnya, dengan apalagi kucing betina ya, itu nanti ada masanya dia rontok bulunya, ada juga dia nanti bakal birahi, habis melahirkan juga dia rontok, itu jelek banget rescue. Terus kucing juga kitten itu kalau baru lahiran, masa survive dia itu masih panjang. Jadi kalian habis lahiran pun itu lagi masa survive sampai umur 3 bulan tuh masih banyak virus bisa masuk. 2,5 bulan lah aman untuk diadopsi. Jadi jamur pun masih bisa kena, karena kan dia masih nyusu sama ibunya tuh, kadang belum bisa dimandiin juga. Terus jamuran bisa karena lembab, dia nyusu sama ibunya terus kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi kalian heboh banget ngechat kami ngechat adminku untuk, "Kak ini gimana kok jamuran begini." Tenang aja. Jadi kalian tuh rawatlah coba tulus ke kucing itu. Karena sesuatu itu juga kalau dirawat tulus, aku rasa aku nih pernah nih dapat kucing yang buluk banget nih ya di jalan. Itu tuh benar-benar kucingnya tuh udah jelek banget ya Bebsq. Itu udah scabies di mana-mana, jamur di mana-mana, itu alhamdulillah sembuh total. Cuman aku nggak ada fotonya sih, nggak ada videonya, karena waktu itu aku nggak ada kepikiran untuk post-post di media sosial kayak gitu kan. Dan aku juga belum punya YouTube waktu itu. Jadi menurut aku sih ya itu tadi Bebsq, kalian itu merawat sesuatu tuh jangan maunya pengen lucunya aja, atau jangan maunya pengen bagusnya aja. Kalian harus siap dengan resiko yang itu tadi gitu. Nah jadi itu tadi, sebelum kalian memutuskan untuk adopsi kucing, mending kalian pikirin baik-baik Bebsq, kira-kira kalian ini tipe yang bosenan atau enggak. Komitmen itu perlu banget, karena kalau kalian udah bosen kucing itu jadi dikasih ke orang atau gimana, aku sedih banget sih ya kalau misalkan itu terjadi kayak gitu. Apalagi kalian mencari alasan-alasan untuk komplain yang sebenarnya tujuannya untuk menjual lagi. Saya nggak nyaranin sih, lebih baik kalian pikirin dulu, kalian ini bisa komitmen nggak, kucing ini nggak terus-terusan lucu, nggak terus-terusan dia bersih, atau dia nggak terus-terusan gimbul gitu kan, ada masanya dia sakit. Kalian mending pikirin kayak gitu Bebsq. Oke, thank you banget Bebsq udah ngikutin video aku kali ini. Jangan lupa share agar lebih banyak lagi yang tahu tentang British Shorthair ini, dan komen juga pertanyaan apa yang kalian ingin tanyakan seputar British Shorthair. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, dan kasih semangat saya dengan subscribe dan like kalian agar saya bisa membuat video yang lebih berkualitas lagi dan semangat gitu Bebsq. Oke Bebsq, thank you banget. Sampai di sini dulu saya pamit. Jangan lupa like, share, subscribe, and bye bye.